Hari ini kita semuanya menerima keajaiban dari Jumat Agung, menerima keajaiban dari penyaliban Tuhan Yesus, menerima keajaiban dari kematian Tuhan Yesus. Pada hari ini, saudaraku yang kekasih, kita memperingati Jumat Agung ini bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang rutinitas. Biarlah ingat kembali Yesus disalib. Haleluya. Ingat kembali kasih-Nya yang besar itu. Ingat kembali dan renungkanlah apa arti kematian-Nya. Bukan hal yang biasa. Saudaraku yang kekasih, mengapa Dia harus mati bagi kita? Mengapa Tuhan datang ke dunia ini harus disalibkan? Saudaraku yang kekasih, renungkanlah itu. Saudaraku, satu hal yang pasti, Tuhan itu bukan kurang kerjaan. Amin. Dia itu, saudaraku, bukan Tuhan yang lemah, melainkan Dia Tuhan yang dahsyat, yang mengerti kehidupan kita, kebutuhan kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ada yang berkata, kenapa Tuhan itu kok mati? Saudaraku yang kekasih, kenapa Dia mati? Sebagai kemanusiaannya, supaya kita jangan mati. Bilang sama temannya kanan kiri, kenapa Yesus mati dalam keadaan manusia? Supaya kita jangan mati. Amin. Sejak Adam dan Hawa memakan buah itu, apa kata Tuhan? Apa kata firman? Jangan kau makan buah itu. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Untuk menghapus kematian itulah Yesus datang ke dunia ini, dan Dia menjadi manusia. Karena hanya dengan sebagai manusia Dia bisa mati. Dalam kemanusiaannya Dia mati. Bukan sebagai ketuhanannya Dia mati. Tuhan nggak bisa mati. Karena Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu juga adalah sebagai manusia. Dua-dua, tidak boleh satu. Amin. Haleluya. Tuhan itu maha kuasa. Kenapa Dia mesti mati jadi manusia? Saudaraku yang kekasih, kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau Dia datang dalam ketuhanannya, apa saudaraku? Kalau Yesus datang dalam ketuhanannya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Semua manusia ini mati. Kenapa? Manusia ini manusia berdosa. Sedangkan Musa saja, dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah wajahmu sebentar saja. Sekilup mata. Sedetik pun itu saya rasa. Tuhan nampakkan wajahnya, itu pun punggungnya saja. Musa wajahnya sudah seperti matahari. Orang melihat Musa, Musa, kenapa mukamu Musa? Apalagi Dia datang dalam ketuhanannya ke dunia ini, dunia yang kecil ini, dunia yang hina ini, dunia yang penuh dosa ini. Gak ada seorang pun bisa tahan. Itulah jawabannya kenapa Dia datang sebagai manusia. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, yang tidak bisa mengerti firman Tuhan, Yesus adalah manusia dan Yesus juga adalah Tuhan. Percayalah, tidak lama lagi ganti agamanya itu. Saudaraku yang kekasih,
Kita harus benar-benar ini menjadi satu renungan, satu firman yang tidak bisa diubah. Yesus adalah manusia dan Yesus juga itu adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kenapa dia mati di kayu salib? Supaya kita hidup. Kita yang seharusnya mati itu, karena Tuhan sudah berkata, mati, mati engkau Adam, mati engkau Musa, karena engkau makan buah itu. Haleluya. Manusia berusaha memperbaikinya dengan memberi korban, memotong lembu, memotong domba. Kalau ada darah tercurah, maka dosanya diampuni. Itulah artinya darah yang tercurah. Darah Yesus sendiri yang menjadi gantinya. Kurang mulia rasanya darah binatang itu. Itu sebabnya dia genapi. Dia sendiri datang dari sorga, menjadi manusia sama dengan kita. Sebenarnya kita diciptakan tidak mati. Adam diciptakan tidak mati. Amin. Tapi karena dia berdosa, dosa itulah yang membuat manusia itu mati. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku semuanya, hari ini bukan biasa ini. Menjadi renungan yang dalam di dalam diri kita. Betapa kasih Tuhan itu besar. Betapa kasih Tuhan itu besar. Kasihnya yang besar itu pun dengan perkataan amin yang kecil. Saya ragu saudara benar mengasihi Tuhan. Benarkah saudara mengasihi Tuhan? Amin. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mati di kayu salib. Seharusnya kita yang mati. Kita yang disalib itu. Atau saudara batalkan itu? Kita batalkan itu. Siapa yang berani membatalkan salib? Ada yang mampu menyelamatkan dirinya? Ini menjadi, saudaraku, satu kegentaran di dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita mengikut Tuhan itu bukan main-main. Amin. Bukan hanya sebagai orang Kristen. Saudaraku, Yesus datang tidak membawa kekristenan, tidak membawa nama gereja, tapi dia mau Yesus itu ada di dalam ini. Benarkah Yesus ada di dalam? Benar? Atau sering kita mendukakan Tuhan? Keajaiban yang terbesar di dalam kehidupan manusia, Yesus mati di kayu salib dan kita diselamatkan. Keselamatan adalah mujizat yang terbesar. Haleluya. Boleh jadi kita tidak sembuh, boleh jadi kita tidak menjadi orang yang kaya, tidak punya deposito, tidak punya emas batangan, tidak punya tanah yang luas. Apapun kita tidak punya. Tapi harta yang terbesar, mujizat yang terbesar adalah Yesus sendiri yang mati di kayu salib supaya kita selamat. Itulah mujizat yang terbesar. Jadi kenapa nggak sungguh-sungguh kita ikut Tuhan? Hanya karena nggak punya rumah. Lalu kita kerja potang-panting supaya dapat rumah. Kenapa kita tidak memuji Tuhan dan memilih untuk jalan-jalan, healing-healing di hari Paskah? Saudaraku yang kekasih,
berarti nggak mengerti. Artinya Yesus itu datang ke dunia ini dan disalibkan. Haleluya. Haleluya. Itulah janji Tuhan. Kita semuanya diselamatkan Tuhan. Amin. Mujizat apa lagi yang paling besar saudara mau rupanya selain daripada selamat? Kalau kita sakit, ya sakit karena apa? Apakah sakit karena Tuhan? Sakit mungkin karena salah sendiri, kan begitu? Kenapa hidup belum keberkatan? Salah siapa? Kok banyak kali kita salahkan Tuhan? Tega sekali kita nyalahkan Tuhan. Kejam sekali kita menyalahkan Tuhan. Hati-hati. Kita katakan dia tidak baik. Tidak seperti orang di sana. 10 mobilnya. Tidak seperti orang di sana. Sudah berdosa pun dia tetap jadi orang kaya. Kalau mau mengubah itu tambahan-tambahannya, kitanya itu. Amin. Jangan salahkan Tuhan. Saudaraku, banyaklah kita bertobat. Karena begitu banyaknya kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Bertengkar suami istri, gak datang ibadah. Macet, pekerjaan, penghasilan menurun, gak datang ibadah. Saudara yang kekasih, sedikit hati ini terganggu, tidak mau berdoa. Sedikit hati ini terganggu, telepon ibu gembala, Bu, absen dulu ibadah hari ini. Kenapa absen? Kurang mood. Saudaraku, mari kita bertobat. Bukan hanya saudara, pendeta pun harus bertobat. Kadang-kadang pendeta kalau sudah beban berat, saudaraku, menumpuk. Pendeta juga manusia, kadang-kadang, tuh ya, lo masih ditangyak ke pusude seda-seda, tongdok bandal. Bisa bosan. Bisa juga mengeluh. Tapi hari ini, karena kasih Tuhan yang besar itu, tidak layaklah kita mengeluh. Amin. Bagaimanapun kita hadapi semuanya itu, karena memang dunia ini di dalam dosa. Amin. Nanti setelah kita terangkat, nggak ada lagi dosa, nggak ada lagi kesusahan. Ada yang mau terangkat? Ada yang mau sekarang diangkat? Ada? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Hebat saudara. Baik, itu introduction. Mari kita baca Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Saya bacakan untuk saudara. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya.
Amin. Yesus itu adalah terang. Amin. Ketika dia disalib, ada perkataan di sini, kegelapan selama 3 jam meliputi seluruh dunia. Haleluya. Ketika terang itu ditolak, siapa terang itu? Yesus itulah terang yang sesungguhnya. Lebih mulia dari matahari, lebih mulia dari bulan, lebih mulia dari bintang-bintang apapun di dunia ini. Yesus adalah terang. Dan ketika terang itu ditolak oleh manusia, dia pun menutup mukanya. Amin. Amin. Kegelapan terjadi di dunia. Haleluya. Sesaat dia berduka juga ketika terang yang sesungguhnya ditolak oleh manusia itu. Saudara yang kasih, bagaimana dengan kita? Masihkah kita menolak terang itu? Bilang sama temannya, jangan tolak Yesus yang adalah terang sesungguhnya. Amin. Sadarlah, jangan cuma menonton. Dikatakan di sini, mereka datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Dia menonton Yesus disalib. Seru kali ini. Kalau zaman dahulu gladiator, binatang melawan manusia. Oh, kalau udah tercabik-cabik manusia itu rasanya ada kepuasan gitu loh. Saudaraku, jangan menonton. Amin. Haleluya. Jadi mau apa? Terima dia, terima terang itu. Terimalah Yesus itu. Haleluya. Jangan ke gereja cuma menonton. Apa yang ditonton? Tengok yang di depan yang ngantuk-ngantuk. Dia WA kawannya, bereng jo si Polani, ngamodok-odok. Jangan cuma menonton. Tambah lagi, menonton dan berkomentar. Apa yang dikomentari? Pemain musiklah salah kunci. Coba kalau aku, katanya. Padahal main keyboard pun tak bisa. Jangan cuma menonton. Apa yang dikomentari? Dancer gerakannya salah-salah. Saudaraku, udah hebat ini anak-anak kita ini mau melayani. Saudara lihat betapa bagusnya pelayanan mereka. Hanya karena mungkin apa tadi? Kawat durinya mereng. Tengoklah itu. Suatu terjuluk batadain. Si Zenius sudah gini-gini dia. Gak ada yang mau ngerti. Suatu terjuluk. Saya pun sudah kasih kode. Gak ngerti juga. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jangan menonton. Di gereja ini jangan menonton. Ngapain ke gereja ini? Jumpa Tuhan. Bersama-sama di sini jumpa Tuhan.
Karena dia bertahta di atas pujian kita, bertahta di atas nyanyian kita. Menyanyilah dengan sungguh-sungguh, berdoa menyembah Tuhan. Jangan menonton, jangan mengkritik, mohop. Hurang gudang kipas digiat on. Tunggulah. Amin. Sampai saudara nanti jadi orang kaya semua. Full AC. AC PJM pun kita habiskan. Haleluya. Gak usah. Ngapain mengkritik panas mohop? Di neraka lebih mohop. Haleluya. Saudaraku yang kasih, jangan menonton. Amin. Terimalah terang itu. Bayangkanlah saudaraku, kalau terang itu tidak kita terima, berarti apa yang ada di dalam diri kita? Gelap. Amin. Ingatlah kisah penciptaan itu. Jadilah terang oleh firman-Nya. Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Berarti sebelumnya dunia ini gelap. Kalau kita berjalan di tempat gelap tanpa ada terang, terantuklah, masuk-masuk jurang lah, tak cemana-cemana lah hidup ini. Betul? Betul? Itu artinya tanpa Yesus, tanpa ada terang di dalam diri kita. Haleluya. Kita berada di dalam kegelapan. Saudaraku yang kekasih, jangan tinggalkan lagi terang itu. Biarkan dia tetap di dalam ini. Tuhan berfirman, jadilah terang. Berarti firman Tuhan itu juga adalah terang. Penuhilah hati hidup ini dengan firman. Haleluya. Kenapa nggak suka terang? Kenapa nggak suka baca Alkitab? Ini adalah firman. Sukalah, bacalah. Setahun sekali. Bacalah. Sebulan sekali. Masih kurang mantap. Opung T saja yang kuat. Bacalah seminggu sekali. Tiap hari. Supaya kegelapan itu pergi dari hidup kita ini. Ada banyak kegelapan yang menyerang kita, yang mau menjatuhkan kita, yang mau meruntuhkan iman kita. Jangan pernah tinggalkan ini firman. Karena dia adalah terang, dialah Tuhan sendiri. Haleluya. Berarti kalau ada terang, gelap pun dunia ini dengan dosa, gelap pun dunia ini dengan kejahatan, gelap pun dunia ini dengan kenajisan, gelap pun dunia ini bahkan di handphone saudara itu pun gelap. Saudara tetap menjadi terang. Kita tetap menjadi terang karena ada Yesus yang menjadi terang, yang kita cintai, yang kita kasihi, yang kita sukai. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, bukan hal yang biasa. Punyailah terang, milikilah terang itu. Amin. Haleluya. Siapakah terang itu, saudaraku? Yesuslah terang itu.
Sukailah, cintailah Yesus segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bagaimana dunia ini menjadi gelap? Dosalah yang membuat dunia ini gelap. Oleh karena itu, jangan kita juga menjadi orang gelap. Amin. Manusia berdosa, manusia gelap. Saudaraku, marilah kita menjadi anak-anak terang. Bilang sama temannya, mari kita menjadi anak-anak terang. Betapa kejamnya manusia ketika Yesus mau disalib. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Marah. Judas menipu. Saudaraku yang kasih, ada banyak hal yang membuat Yesus ini dianggap menggoncang negara. Dikatakan Yesus ini berpolitik sehingga tidak suka lagi kepada pemerintah dan lebih suka kepadanya. Saudaraku yang kekasih, jangan tinggalkan Yesus yang adalah terang. Haleluya. Jangan tutup mata kita ini. Saudaraku, jangan mau lagi ditipu setan hidup kita ini. Diikat iblis pikiran ini dengan keduniawian. Diikat iblis hidup kita dengan keduniawian, dengan kedagingan. Kalahkan dia bersama dengan Yesus. Haleluya. Keras hati manusia pada saat itu. Saudaraku, yang membuat kita tidak bisa menerima terang itu adalah kekerasan hati. Keras hati kita nggak mau bertobat. Keras hati kita nggak mau dijamah oleh Roh Kudus. Tetap pertahankan dosa itu. Saudara yang kasih, keras hati. Dalam nama Yesus, mari kita lembutkan hati kita. Haleluya. Roh Kudus sudah berkata, "Naku, tinggalkanlah skater itu. Lanjutkanlah skater." Amin. Hentikan. Amin. Naku, Roh Kudus sudah berkata, tinggalkanlah. Apa lagi? Kita menyebutnya pun enggak rasanya enggak enak, enggak usah lah. Amin. Gelap, sangat gelap dunia ini. Tapi ada Yesus yang menjadi terang. Sekecil apapun terang di dalam ini, kegelapan seluruh dunia tidak bisa mengalahkannya. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu berkuasa. Amin. Terang itu berkuasa. Kegelapan gak bisa menguasainya. Terang itu berkuasa. Firman itu berkuasa. Saudaraku, umpasa-umpasa gak ada apa-apanya itu. Kata-kata motivasi gak ada apa-apanya itu. Firman yang berkuasa. Oleh sebab itu kita perkatakan firman, kita ucapkan firman, kita hidupi firman, maka kita menjadi orang yang berkuasa. Haleluya. Jangan menjadi orang yang keras hati. Amin. Menolak terang itu,
menolak Yesus itu, menolak kebenaran itu. Benarkah kita percaya kepada Yesus segenap hati pada hari ini? Betul? Yakin? Saudaraku yang kasih. Yang kedua, perkara yang kedua, tirai bait Allah terbelah. Tirai pada masa itu menjadi suatu pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Lalu ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus, saudaraku yang kasih, mengakhiri hidupnya di kayu salib, tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Berarti pembatas itu diputuskan. Pembatas yang dahulu hanya imam yang bisa masuk ke bait Allah itu dan berkata-kata, berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika Yesus disalib, tabir bait suci itu terbelah. Tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Kita bisa langsung datang kepadanya, berbicara kepadanya, menyembah Dia. Amin. Ketika Yesus disalib, saudaraku yang kekasih, tirai bait suci itu terbelah. Itu menunjukkan satu keajaiban. Bukan hanya tirainya, keajaibnya tirai itu bisa terbelah, tapi ajaibnya kita bisa bersekutu langsung dengan Tuhan. Haleluya. Tidak lagi, saudaraku, perlu kita persembahkan lembu, kambing, domba. Coba kalau kita ikuti perjanjian lama, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, imam itu masuk bukan asal masuk. Ada korban yang disembelih. Betul? Atau mau kita seperti zaman dulu? Perjanjian lama, berapa lembu satu? Walaupun setahun sekali imam itu masuk. Kalau yang berdosa, lain lagi. Sembelih domba. Berapa domba satu ekor? Berapa kali seminggu kita berdosa? Sanggup? Berapa kambing satu? Harganya? 20 juta? Lembu berapa? Lembu Tambun umur 3 tahun 40 juta, 50 juta. Ya kan? Udahlah, zaman perjanjian lama aja lah kita ikuti ya. Mahal harganya menghapus dosa itu. Mahal harganya akibat dosa itu. Bayarannya terlalu mahal. Gak sanggup. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini. Lalu dengan enaknya ada orang yang berkata, pendeta pula tak usah bawa persembahan ke gereja. Ya gak apa-apa. Dosamu itu berdosa, ya sembelihlah kambing, sembelih domba, sembelih lembu, datang kau menghadap Tuhan langsung. Gak apa-apa. Saudaraku, kita itu berkorban bukan karena Tuhan kurang. Amin. Amin. Membayar persepuluhan itu bukan karena Tuhan kurang, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Seluruh hidup kita pun diberikan gak cukup. Gak bisa mengampuni dosa kita itu, gak bisa.
Haleluya. Setahun berapa kali kita berdosa? Taruhlah 5 kali, 5 lembu. Kalau sebulan 10 kali, nggak ada lembu ke Tuhan, kambing lah. Berapa harga kambing? Hanya karena untuk kita bersyukur itu kepada Tuhan. Karena Dia baik. Haleluya. Haleluya. Tirai itu terbelah. Tidak ada lagi pembatas. Kita bisa langsung. Nggak ada lagi sembelih-sembelih domba, sembelih-sembelih kerbau. Kerbau nggak ya? Lembu, sapi. Nggak ada lagi. Kalau itu diberlakukan, saudaraku yang kekasih, nggak ada kita siapapun yang mampu hidup ini sampai sekarang ini. Amin. Nggak ada yang mampu. Karena Tuhan tahu tidak ada seorang pun yang mampu. Maka nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab ini digenapi. Yesus itulah korban yang sesungguhnya. Sekali untuk selama-lamanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang ini kita dibutakan oleh iblis. Jangan sampai kita buta. Jangan sampai kita nggak ngerti firman. Jangan sampai kita tidak baca firman. Betapa cepatnya seseorang itu disesatkan jika dia tidak punya firman. Haleluya. Yesus Kristus mengoyakkan batasan itu supaya kita bisa dekat. Bayangkan begitu dekatnya kita dengan Dia sekarang ini. Di manakah Dia? Di dalam ini. Amin. Amin. Di mana Dia, saudaraku? Oleh karena itu jagalah hidup kita ini. Bersihkanlah bait Roh Kudus ini. Bersihkan dari kekecewaan. Bersihkan dari sakit hati. Bersihkan dari segala kebencian. Kenapa Israel perang terus? Karena Yesus ditolaknya. Walaupun banyak orang Kristen di sana. Orang Kristen paling sedikit di Israel. Paling banyak orang Yahudi. Maka perang terus. Kenapa? Orang Israel ini kebal batu. Jangan coba-coba lawan Israel. Bandel luar biasa. Tegar tengkuk. Udah firman itu yang mengatakannya. Jadi kalau dia marah, di lumatnya kita ini nggak sampai 1 jam habis. Haleluya. Itu sebabnya kita berdoa bagi Israel supaya mereka berjumpa dengan Tuhan seperti berjumpa dengan Paulus. Mungkin kalau menginjil ditolak kita di sana. Biarlah kita berdoa, Israel, berjumpalah dengan Yesus. Kalau Israel berjumpa dengan Yesus, 90% mereka ikut Yesus.
maka nggak ada perang. Karena kasih Tuhan ada di dalam. Amin. Tapi kalau Israel 90%, 99% nanti ikut Tuhan, berarti datanglah Yesus ke dunia ini. Mau cepat Yesus datang? Mau? Iya betul, amin. Tapi sayangnya kenapa cuma satu orang yang berkata amin? Kenapa nggak semua? Amin. Jangan perlama Yesus datang. Capek kami hamba Tuhan yang melayani ini. Enggak lah ya. Itu udah terlalu dalam kita teologianya. Begitulah saudaraku yang kasih Tuhan. Karena masih sedikit yang berdoa bagi Israel. Di absen Tuhan, di absen malaikat lah dulu. Giat rasmi, doa syafaat. Berapa? Pendeta Eko? 10 malaikat. Siapa saja? Syanu. Belum bisa lah kalau segitunya yang berdoa. Belum bisa lah Israel itu bertobat. Makin lama lah Yesus datang. Tahun Maisi. Saudaraku, Injil belum ke seluruh dunia. Di pelosok belum masuk lagi Injil. Kitanya sekarang di sini bosan kita mendengar Injil ini. Tapi di pelosok sana yang nggak ngerti bahasa Indonesia, yang mengerti hanya bahasa isyarat beserta bahasa roh. Nggak ada bahasa roh ya. Belum dengar Injil. Maka Yesus belum datang. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita yang sudah dibenarkan ini benar-benar menjadi orang benar. Supaya bisa membela. Amin. Saudaraku yang kasih. Mana yang kita pilih? Ikut Tuhan atau ikut iblis? Ini ya. Ayat 47 dikatakan tadi, ini, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh Yesus itu adalah orang benar. Sungguh kita ini adalah orang yang dibenarkan. Sekali lagi dulu saya tanya, benarkah Yesus sudah menjadi Tuhan di dalam hidup kita ini? Puji Tuhan. Kalau memang benar, kenapa masih bimbang? Jangan ada lagi yang bimbang. Jangan datang lagi kepada dukun untuk berobat. Jangan datang kepada orang pintar yang katanya orang pintar, tapi nggak pintar, cuman pintar-pintaran. Kenapa? Itu membimbangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bilang sama temannya kanan kiri, saudaraku, jangan kau bimbang. Haleluya. Jangan bimbang. Yakinlah Tuhanlah sumber dari segala sumber. Yesuslah sumber dari segala sumber. Dia sudah menderita untuk kita. Supaya nantinya kita yang percaya kepadanya tidak mengalami penderitaan, melainkan mengalami sukacita yang besar di kekekalan. Dia
Dia terima semuanya itu di Golgota. Dicambuk, diludahi, ditikam. Saudaraku yang kasih, supaya kita nantinya yang percaya kepadanya tidak mengalami hal yang demikian, siksaan. Saudaraku, neraka itu bukan untuk manusia. Siapa yang duluan berdosa? Manusia atau malaikat? Lucifer yang lebih dahulu berdosa. Untuk Lucifernya itu neraka itu. Tapi Lucifer tidak mau sendirian ke neraka. Dia mau cari manusia yang mau dibawanya. Ada orang yang berkata, kejamlah Tuhan itu. Kok diciptakannya neraka? Iya, diciptakan neraka bukan untuk kita. Amin. Haleluya. Untuk setan itu, untuk iblis. Oleh karena itu jangan bimbang. Sekali ikut Yesus, ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, jangan sinkritisme. Jangan menyembah berhala lagi. Haleluya. Benar-benar potong tahu. Ya salib luar biasa ya salib. Dihina, diejek, direndahkan. Tidak dianggap. Warisan pun tidak dikasih. Kalau memang itu salib mempertahankan kebenaran, terimalah. Nggak ada aminnya. Banyak warisan saudara berarti ini. Takut saudara kehilangan warisan. Haleluya. Sekali ikut Yesus, ikut Yesus. Takut saudara mati. Ngapain saudara takuti mati? Mati ya dikubur. Jadi Pak nggak dibikin acara. Acara apa? Takut saudara nggak ada orang yang datang. Kalau udah mati kita mau apa lagi mau kita tengok? Kita tengok orang yang ratusan orang datang. Kita tengok orang yang kasih amplop. Pikiran yang waras saja. Dunia ini sedang membuat kita tidak waras. Tapi firman ini harus membuat kita menjadi orang yang waras. Hari Minggu demi STM. Contoh, nggak di sini, nggak ada orang di sini yang seperti itu. Contoh lah. Saya pikir-pikir pun STM bukan untuk mempersiapkan matinya itu. Ya nggak apa-apa, ikutilah. Tapi jangan pula terfokus ke sana ya kan. Asuransi ke Pak, nggak boleh asuransi. Itu kan mempersiapkan mati juga. Ya kalau imanmu berkata bagus ya jalankan. Ya STM itu pun kalau saudara, ini kan saya lah ya. Kalau saudara rasa benar ya puji Tuhan. Kalau saudara rasa nggak baik ya nggak usah saudara ambil. Berapa kali kami ditawari asuransi, BPJS pun karena terpaksa. Ada pun BPJS kita, ada pun asuransi kita 1 juta sebulan. Kalau sudah kanker itu datang, apa artinya 1 miliar uang kita itu? Haleluya. 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 Ngapain mati dipersiapkan? Hidup ini dipersiapkan nanti kalau udah ke sorga itu masuk enggak? Mahkotanya ada enggak nanti di sorga? Itu yang kita persiapkan.
Ini sibuk kali kita, sibuk STM. Contoh ya, saya ya. Makanya saya nggak mau masuk STM. Ada STM marga, ada STM pendeta-pendeta. Ada STM. Nah. Silahkan saya bilang. Ya nanti saya menyusul lah. Saya katakan. Ngapain sibuk kali kita di situ? Kita persiapkan mati. Mau satu orang yang datang, kenapa rupanya? Ini saya katakan ya, kalau benar-benar kita memiliki Yesus, jangan sibuk di situ, sibuklah menginjil. Tambahilah mahkota. Sukalah kita menjala jiwa. Amin. Bukan untuk saya itu. Mahkota saudara. Nanti suatu saat kita akan belajar itu. Kerja buat Tuhan, bukan kerja untuk manusia. Kalau saya ini apalah? Cuman hamba Allah. Katanya hamba Allah itu siap miskin. Nggak apa-apa. Siap sederhana. Puji Tuhan, sudah dilatih kita jadi orang yang seperti itu. Banyak pun kita tidak sombong, sedikit pun kita tidak mengeluh. Itu yang menjadi pedoman kita sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Ini kadang sedikitnya kita punya, tapi sombongnya selangit. Udah berani menghina pendeta. Bapak bukan gembala kami, katanya. Ya enggak, carilah gembalamu. Gampang kan? Mungkin Tuhan suruh dia, sudah, Pak Eko itu terlalu keras, kau pergi ke sana. Di sana lembut-lembut sekali. Nanti disayang-sayang kau. Menyembah setan pun nggak apa-apa, dibiarin. Yang penting perpuluhannya sama dia. Waduh, pakar sudah? Tak boleh besotik? Kita lembutkan sedikit ya. Haleluya saudaraku. Diberkatilah saudara semua. Sekali-sekali keras gak apa-apa lah. Ini Yesus disalib, kejam manusia itu. Si raja tega manusia itu. Meninggalkan Yesus. Hanya perempuan yang dekat dengan dia. Sampai siapa tadi yang mau mengasih minum Yesus itu? Perempuan. Yang bertahan sampai akhir. Perempuan sampai di Golgota. Mulai dari dia disalib sampai ke Golgota, mengakhiri hidupnya. Perempuan. Laki-laki kemana? Keras sekali lah hati laki-laki ini. Bertobatlah kita laki-laki ini. Kalau ada laki-laki di sebelahnya, bertobat kita ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih. Dia ditangkap, dibelenggu, diadili, dicambuk, diberi mahkota duri, dipaksa memikul salib. Begitulah kita seharusnya, nggak terbayar itu. Tapi Yesus yang sudah membayarnya. Cintailah Yesus. Senangilah Yesus. Berdoalah berjumpa dengan dia tiap hari. Satu ayat sebulan. Hidupilah di dalam hati. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan dia. Hari Minggu, live group. Kegiatan ibadah kita. Amin.
Kalau ada tamu, ayo kita ke gereja. Kalau nggak mau ke gereja, tinggal dulu di rumah. Haleluya. Kalau ada pesta, nanti pulang gereja, kami datang pesta. Harus ada di dalam hati seperti itu. Itu menunjukkan cinta kita kepada Yesus. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota gelap. Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari segi kemanusiaannya dia berseru. Amin. Ada orang berkata, Tuhan kok begitu? Kok berseru, Bapakku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Dari segi kemanusiaannya. Amin. Dia adalah anak tunggal Bapa. Kita ini kan anak Tuhan juga kan? Anak Tuhan kita kan? Gelar yang diberikan kepada Yesus juga adalah anak. Anak kerajaan sorga. Rasakan hadirat Tuhan setiap kali kita memuji Tuhan. Setiap kali kita beribadah. Fokus. Senangkan Dia. Mungkin banyak persoalan kita. Banyak pergumulan kita. Banyak yang kita hadapi. Tapi saudaraku, Tuhan itu lebih mahal. Lebih utama dari semuanya. Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Banyak yang sudah diselesaikannya di kayu salib. Yesus sudah menghapus seluruh dosa manusia. Amin. Sudah selesai itu dikerjakannya. Memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Sudah selesai. Mengembalikan hubungan manusia dengan Tuhan sudah selesai. Itulah sebabnya Dia ada di kayu salib. Menanggung setiap jenis penyakit manusia sudah selesai. Mematahkan kutuk hukum Taurat sudah selesai. Mematahkan kemiskinan supaya kita diberkati sudah selesai. Sekarang bahagian kita. Kerja keras kita bisa rajin, bisa jadi orang kaya. Hidup sehat, gaya hidup sehat kita menjadi orang yang sehat. Amin. Gaya hidup rohani kita menjadi orang yang rohani, yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, sudah selesai. Sudah tuntas semuanya. Apalagi yang belum? Sudah. Nggak ada lagi. Jadikanlah Yesus itu benar-benar Raja. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Jumat Agung ini, mari kita mengucap syukur dan berterima kasih atas pengorbanan Yesus. Sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Bayangkan jikalau perkara dosa ini belum selesai. Masih seperti perjanjian lama. Betapa mahalnya bayaran yang harus kita bayar. Oleh karena itu syukurilah. Beri ucapan syukur. Beri korban syukur. Beri nyanyian syukur. Apa yang bisa kita syukuri kepada Tuhan, begitu banyaknya kebaikan-kebaikan Tuhan. Syukurilah. Mari silakan bernyanyi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus,
telah mati bagiku. Ya